Assalamualaikum wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul wa idha salashan zahiran wa batinan wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi min amrina syada faj'al ma'una madada ya Rabbi Antal alimu wa qad wajjahtu ya amali ila rajaika wajhan sa'ilan wa yada ya Rabbi bil mus wa ila tadbiri anfus ajizu an islahi fasada ya Rabbi ila rajai sawabun anta ta'lamu faj'al sawabi dawa masitri li abada ya Rabbi bil Allahumma salli ala wa ashghil al-zalimin bil Allahumma salli ala sayyidina wa ashghil al-zalimin bil wa akhrijna min bainihim wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala wa ashghil al-zalimin bil-zalimin Allahumma salli ala wa ashghil al-zalimin bil wa akhrijna min bainihim wa ala alihi wa sahbihi
Allahumma salli ala wa ashghilil zalimin Allahumma salli ala wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa ja'alana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi mahkamit tanzili wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Ngantuk nggak ngantuk? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kita semua berharap mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi ini Allah masih senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Alhamdulillah. Dari rumah kita bisa jalan ke masjid sini. Ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, mungkin ada yang bawa mobil ya. Alhamdulillah, semua itu digerakkan oleh Allah. Seperti yang Selasa kemarin saya sampaikan, bahwa kita tidak bisa lepas dari genggaman Allah. Salawat salam semoga tercurah atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad serta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan pada kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita sudah di penghujung bulan Sya'ban. Bentar lagi bulan apaan? Bulan puasa. Sambil ngunyah snack bulan puasa. Bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah kasih sehat panjang umur, kita bertemu dengan bulan Ramadan. Apa saja sih yang harus kita siapkan di bulan Ramadan? Gitu ya. Halo? Bab duit. Iya. Kalau mau nyari tajil gratis ke Masjid Raya ada. Bapak Ibu sekalian, jadi bulan Ramadan adalah bulan kita. Rajab syahrullah,
Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Kata Nabi, Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulanku kata Rasulullah, dan Ramadan bulan umatku. Apa saja keutamaan Ramadan? Dari tahun ke tahun kita dengar bahwa sesungguhnya semua amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan. Amalan sunnah pahalanya jadi wajib. Jadi mengerjakan sesuatu yang sunnah akan mendapatkan balasan wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan wajib pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 kali wajib. Jadi kalau yang sholat di bulan Ramadan, sholat sunnah, itu pahalanya sama dengan sholat wajib. Orang yang melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan hingga 70 kali wajib. Orang yang ngaji di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan sekali hadir di pengajian sama dengan 70 kali hadir di pengajian. Alhamdulillah. Mau ngaji Ramadan mau? Insya kagak datang gua gacol. Jadi kalau kita hadir seperti ini di majelis taklim di bulan Ramadan, itu sama dengan kita hadir 70 kali. Begitu banyak fadilah keutamaan yang Allah berikan kepada kita umat baginda Nabi besar Muhammad dalam mengisi bulan Ramadan. Banyak. Kalau yang sodakoh 1000 itu sama dengan sodakoh 70.000 di bulan lain. Kalau yang ngisi kotak amal 10.000 itu sama dengan ngisi kotak amal 700.000 di bulan lain. Bu, saya mau tanya, pernah nggak ada kotak amal lewat depan kita, kita isi 700.000? Dijawab kompak bener, kagak ada. Boro-boro 700.000. Begitu kotak lewat juga masukinnya ditutupin. Gua juga tahu 2.000. Tapi di bulan dilipat gandakan pahalanya. Walaupun kita ngisi kotak amal 2.000 di bulan Ramadan sama dengan 140.000 di bulan lain. Apalagi kalau ngisi 100.000 sama dengan berapa tuh? Kali 70 berarti 7 juta. Sodako sekali masukin 7 juta. Boro-boro sejak burejek belum pernah. Tapi di bulan Ramadan cuman 100.000 sama dengan 7 juta Ramadan. Jadi apapun yang kita lakukan, amalan-amalan di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahalanya. Malam Ramadan kita isi dengan qiyamul lail. Dari habis maghrib selesai buka puasa, istirahat sebentar, persiapan ke masjid mau ikut sholat taraweh. Sholat isya berjamaah dilanjutkan dengan taraweh. Pulang sholat taraweh datang ke rumah makan. Beres makan nyiapin lagi buat sahur. Setelah itu bangun tengah malam sholat tahajud, sholat hajat dan seterusnya. Semua diisi dengan ibadah di bulan Ramadan. Insya. Kata Nabi, Inna lillahi ta'ala haulal arsy maudi'an. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki satu tempat di atas arsy yang begitu luas. Yusamma haziratul qudsi.
Tempat ini dinamakan Haziratul Qudsi. Wa huwa minan nur. Tempat ini terbuat dari cahaya. Fiha malaikatun. Di dalamnya diisi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. La yuhsi adadahum illallah. Enggak ada yang tahu jumlahnya itu malaikat kecuali Allah Subhanahu. Jadi ada satu tempat di atas arsy, namanya Haziratul Qudsi. Tempat ini luas, terbuat dari cahaya. Siapa penghuninya? Para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa jumlahnya? La yuhsi adadahum illallah. Enggak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Kalau bapak ibu pengen tahu jumlah malaikat, bapak ibu datang ke Ancol, hitung pasir yang ada di pinggir laut sampai botak sariawan. Karena jumlah malaikat tak terhingga. Jadi di Hadratul Qudsi itu yang terbuat dari cahaya tadi, yang begitu luas tadi, penduduknya para malaikat yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Idza kana layali syahri Ramadan, maka apabila datang malam bulan suci Ramadan, menjelang waktu maghrib. Besok Ramadan tanggal 1 hari apa nih? Mudah-mudahan hari Sabtu ya. Ini hari Jumat sore menjelang waktu maghrib. Idza kana layali syahri Ramadan, kata Nabi ketika menjelang waktu maghrib di bulan suci Ramadan, setiap hari dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan, istadzanu rabbahum. Itu malaikat-malaikat minta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu masuk waktu maghrib, para malaikat minta izin sama Allah. Untuk apa? Ayanzilu ilal ard. Malaikat-malaikat itu minta izin sama Allah untuk turun ke bumi. Mau ngapain? Mereka datang ke masjid, mereka datang ke musola, mereka datang ke surau, mereka datang ke langgar, mereka datang ke tempat-tempat di mana umat Islam melaksanakan ibadah di malam bulan suci Ramadan. Ibadah sholat maghribkah dia, sholat isyakah dia, sholat tarawehkah dia, sholat witirkah dia, sholat tahajudkah dia, sholat tasbihkah dia, sholat hajatkah dia, baca Qurankah dia, atau amalan-amalan lain di malam bulan suci Ramadan, itu dibarengi oleh para malaikat yang turun dari Hadratul Qudsi. Kan malaikatnya banyak. Masjid kita yang begini luas, kira-kira kalau malaikat ada 1 juta masuk ke masjid, muat apa enggak? Ada 2 juta malaikat masuk ke masjid, muat enggak? Kagak muat. Malaikat itu terbuat dari cahaya. Bu, rumah ibu ukurannya berapa kali berapa? Sehektar. RSS kira-kira 3 kali 4 meter ada. Kalau diisi malaikat 1000 malaikat cukup? 2000 malaikat cukup? 3000 malaikat cukup? Cukup. Karena malaikat terbuat dari cahaya. Ibarat kita, rumah kita kecil, cuman 3 kali 4 meter, pasang lampu. Mau 100 lampu di dalam rumah, cahayanya masih bisa ketampung? Tampung. Jadi menjelang waktu maghrib, malaikat minta izin kepada Allah, istazanu rabbahum ayanzilu ilal ard, turun ke bumi.
minta izin turun ke bumi, datang ke masjid, ke musola, ke langgar, ke surau, ke tempat-tempat di mana umat Islam melaksanakan ibadah di malam bulan suci Ramadan. Jadi amalan apapun yang dilakukan di malam bulan suci Ramadan itu dibarengi oleh para malaikat yang turun dari Hadratul Qudsi. Makanya jangan kaget, wah saya nggak pernah lihat. Kalau kelihatan kabur. Lalu kata Rasulullah, fa in masauhum aw masuhu, siapa saja orang yang melaksanakan ibadah di malam bulan suci Ramadan yang dibarengi oleh para malaikat yang turun dari Hadratul Qudsi tadi, kemudian dia disentuh oleh para malaikat itu, atau orang itu yang menyentuh malaikat. Mungkin nggak tersentuh atau disentuh oleh malaikat? Mungkin. Apalagi kalau malaikatnya yang turun banyak. Kalau ibu bapak pernah datang ke Masjidil Haram, waktu kita melaksanakan ibadah tawaf, itu kita kelilingin Ka'bah. Yang ngelilingin Ka'bah bejubel, sangat sulit untuk menghindar bersentuhan dengan orang lain. Betul? Susah, saking banyaknya orang. Malaikat sama, saking banyaknya malaikat. Ketika kita melaksanakan ibadah di malam bulan suci Ramadan, fa in masauhum aw masuhu, kata Nabi, bisa jadi malaikat itu yang menyentuh kita atau kita yang menyentuh malaikat tadi. Kemungkinannya dua, bisa jadi malaikat menyentuh kita atau kita yang menyentuh malaikat. Bagi yang melaksanakan ibadah di malam bulan Ramadan, bukan yang nongkrong di pinggir jalan, apalagi yang shopping di mall. Kalau itu terjadi, kata Nabi, kita disentuh malaikat atau kita yang menyentuh malaikat, sa'ida sa'adatan la yasqiya ba'daha abadan. Orang yang malam-malam, setiap malam di bulan Ramadan dia melaksanakan ibadah, melakukan amalan kebaikan, dibarengi oleh para malaikat yang turun dari Hadratul Qudsi, kemudian dia tersentuh oleh malaikat tadi atau orang itu yang menyentuh malaikat tadi, sa'ida sa'adatan la yasqiya ba'daha abadan, kata Nabi, maka orang itu akan mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya dan Allah hindarkan dia dari kesengsaraan selama-lamanya. Amin ya robbal. Maka usahakan jangan pernah dilewatkan malam-malam bulan Ramadan dari amalan-amalan kebaikan, ya. Insya sayang, karena bulan ini diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad untuk mendapatkan diskon besar-besaran pahala yang Allah berikan kepada kita. Sayang, apalagi menjelang malam-malam ganjil terakhir, Allah siapkan hadiah yang namanya malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa hari? Ada yang bisa jawab 1000 bulan berapa hari?
Banyak. 1000 bulan berapa bulan? 1000 bulan berapa bulan? 1000 bulan berapa tahun? Kurang lebih 83 tahun ya. 84 tahun. Sekali kita mendapatkan Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tuh. Jadi sayang kalau sampai kita lewatkan malam-malam bulan Ramadan. Siang hari Ramadan, apa yang kita lakukan? Melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak umatku, kata Rasulullah, mereka melaksanakan ibadah puasa, yang mereka dapatkan cuman lapar dan haus. Siapa mereka? Orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, yang hanya bisa menahan lapar dan dahaga, enggak makan, enggak minum dari subuh sampai maghrib, tapi tidak bisa menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Apa saja yang membatalkan pahala puasa? Ada 5. Yang tahu angkat tangan, dapat hadiah 50.000. Ayo. 1, gibah. 2, berdusta. 3, marah-marah. Marah-marah. Ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel. 4, nangis. Nih yang mau nyatat-catat. 1, yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama, al-kizbu atau bohong. Bohong membatalkan pahala ibadah puasa. Mau kecil mau gede, yang namanya bohong tetap bohong. Sementara bohong kerjaan kita setiap ngaku. Yang ketawa tukang bohong. Ada yang nggak pernah bohong? Kan berarti kamu. Maka ketika kita sedang berpuasa, jangan berkata bohong, karena bohong akan membatalkan pahala. Bukan batal puasanya, tapi batal pahala puasanya. Kalau kita bohong terus batal pahala puasa, kita boleh makan apa enggak? Kagak boleh juga. Harus diselesaikan ibadah puasanya, tapi pahalanya rugi apa rugi? Bohong. Yang kedua, gibah, ngomongin kejelekan kerjaan siapa? Ibu-ibu. Pak, kerjaan ibu-ibu kata. Jengaku. Ngomongin kejelekan orang lain pada saat kita sedang berpuasa, itu bisa membatalkan pahala ibadah.
Hilap sih tiap hari. Maka hindari ya. Ini kalau kongko-kongko sore ngabuburit yuk sambil nyari kutu, tuh pasti ngomongin orang tuh. Bener apa bener? Yang ketiga, namimah, ngadu domba. Kalau dalam dunia pewayangan disebut dorna, mukanya banyak, kesono ngomong lain, kesini ngomong lain, akhirnya gara-gara omongan dia orang jadi pada berantem. Ada di sini yang suka kayak begitu, ada? Mana orangnya? Foto orangnya kirimin ke saya, kata. Yang keempat, yaminul ghamus, sumpah palsu. Marah-marah ada nggak? Marah-marah nggak ada. Sumpah palsu itu juga membatalkan pahala ibadah puasa. Yang kelima, an-nazru bisyahwat, memandang dengan syahwat. Maka di bulan Ramadan jaga pakaiannya, anak-anaknya juga kasih tahu, jangan pakai baju sembarangan karena bisa bikin orang batal pahala ibadah. Begitu. Kan ada baju tank top ya, Pak. You can see, iya. You can see, you artinya kamu, can artinya dapat, see artinya lihat. Nih lihat ketek. Orang barat keteknya bersih. Orang kita mana hijau. Pakai model celananya, kalau dulu ada model celana braicut, atasnya lebar, bawahnya ciut. Ada lagi cut bray, atasnya ciut, bawahnya lebar, anak monyet masuk. Lebar bawahnya. Ada lagi model celana cut bray, atasnya ciut, bawahnya lebar. Ada celana bray cut, atasnya lebar, bawahnya ciut. Ada celana bray, atasnya lebar, bawahnya lebar. Apa kulot ya? Iya, kulot. Nah, anak sekarang model celananya model celana cut, atasnya cut, bawahnya ciut. Pensil ya, pensil. Iya. Pakai celana pensil, bajunya you can see, tank top. Naik motornya motor RX Jet, kan rada nungging tuh. Di belakang ada Kiai Soheh. Dilihat. Haram kagak dilihat. Jarang-jarang. An-nazru bisyahwat bisa membatalkan pahala ibadah puasa. Jadi ada berapa tadi? Kalau 5 ini bisa kita kerjain, bisa kita jaga, maka insya Allah ibadah puasa kita akan lebih sempurna. Insya kita ulang. Yang pertama yang membatalkan pahala ibadah puasa, bohong atau berdusta. Yang kedua, gibah, ngomongin kejelekan orang lah. Yang ketiga, namimah, ngadu dom. Yang keempat, sumpah palsu. Yang kelima, memandang dengan syahwat. Kalau 5 ini bisa kita jaga, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala ibadah puasa yang lebih baik. Insya
karena gurunya udah datang, gantian dulu ya. Saya mau ada rapat sama Pegadaian persiapan festival Ramadan. Insya Allah nanti ada festival Ramadan di depan dari tanggal 1 sampai tanggal 14 hari. Dari Pegadaian dia nanti ada pedagang makanan, ada yang jual emas ya. Iya. Kalau emasnya mau dijual ntar ke depan aja. Dari Pegadaian ada program tabungan emas. Pokoknya ntar nanya-nanya aja. Terus nanti ada voucher, katanya mau dibagiin voucher. Saya bilang tolong kalau dikasih voucher yang diduluin adalah ibu-ibu di Rosa dulu gitu. Iya. Kayak main bola. Nanti selama 14 hari insya Allah dari tanggal 1 sampai tanggal 14 ada festival Ramadan. Jadi bisa buat jajan-jajan sore ya. Dan kita nanti ada tablignya juga. Ada tablignya di festival Ramadan itu. Mudah-mudahan Allah kasih sehat panjang umur, kita semua bisa menghadirinya. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya nanti kita akan dengarkan guru kita ya. Saya kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau Ramadan kita saling memaafkan ya apabila ada hal yang kurang berkenan. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.